Oke, kita lanjut soal nomor 6. Sebanyak 4 buah kapasitor tersusun secara dalam rangkaian paralel. Berarti kita buat di sini ya. Ini C1, C2, C3, C4. Nah, nilai C-nya itu C2 kecil dari C1, kecil dari C4, kecil dari C3. Nah, C2 kecil dari C1. C2 kecil dari C1, C1 kecil dari C4, dan C3. Nah, kan gini ya, kalau misalnya kita lihat, kalau paralel itu kan yang sama tegangannya ya. Berarti artinya beda potensial ini nggak bisa nih. Soalnya pasti tegangannya sama nih. V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V4. Nah, kalau muatan, rumus C itu kan Q per V. Berarti kalau mencari muatan, Q sama dengan C kali V. Kalau misalnya, berarti Q itu hubungannya adalah dengan C. Kalau C-nya besar, berarti Q-nya juga besar. Nah, otomatis sebanding ya, Q sebanding dengan C. Berarti artinya ini Q2 kecil dari Q1, kecil dari Q4, kecil dari Q3. Nah, kalau energi potensial itu kan setengah CV kuadrat. Berarti berhubungan juga dengan C. Berarti sebanding juga ya, energi potensial itu sebanding dengan C. Berarti ini EP2 kecil dari EP1, kecil dari EP4, kecil dari EP3. Nah, berarti kita lihat optionnya ya. Muatan listrik yang tersimpan C2 dan C3 adalah sama. C2 dan C3 adalah sama. Enggak sama ya, dia kan paralel. Muatan listrik yang tersimpan pada C3 dan C4, C3 dan C4, di mana Q4 lebih besar dari Q3. Q4 lebih besar pada Q3. Enggak, seharusnya Q3 yang lebih besar dari Q4. Ya, enggak nih. Kemudian yang C. Beda potensial kapasitor C1 dan C2 memenuhi V1 kecil dari V2. Berarti V1, enggak sama dia. Yang E, energi potensial tersimpan C1, C2, C3, C4 memenuhi EP2 kecil EP1 kecil EP4. Nah, ini baru benar ya. Jadi, jawabannya adalah yang E. Oke?